Sebelum membahas secara mendalam mengenai kepemimpinan, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar yang melandasinya. Kepemimpinan bukan sekadar tentang otoritas atau posisi, melainkan tentang kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin sendiri berfungsi sebagai pengarah, motivator, dan penengah dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh tim atau organisasi. Setelah mengetahui konsep dasar kepemimpinan, selanjutnya saya akan memperkenalkan teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah beberapa teori yang mencakup hal-hal dasar mengenai kepemimpinan. Darmayanti mengungkapkan ada 3 teori kepemimpinan. Ketiga teori itu adalah teori sifat, teori kepribadian perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen dan kepemimpinan. Apa sih manajemen itu? Nichols, McH, dan McH mendefinisikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Setelah kita mengetahui definisi manajemen, selanjutnya apa sih perbedaan antara manajer dan pemimpin? Seorang manajer memimpin dengan kekuasaan formal, fokus pada efisiensi dan hasil, dan bawahan mengikuti karena aturan atau hukuman. Sedangkan seorang pemimpin itu memotivasi dengan pengaruh personal, fokus pada visi dan budaya, dan dihormati karena kecakapan dan perilakunya. Tak hanya sampai di situ, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai hubungan antara komunikasi kepemimpinan dan manajemen. Pernah bayangin gak sih gimana caranya sebuah perusahaan besar bisa berjalan dengan lancar? Jawabannya ada di komunikasi manajemen. Ini bukan sekedar ngobrol, tetapi bagaimana mengatur informasi yang menghubungkan tim dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Yuk kita bahas serunya komunikasi manajemen, kunci utama dalam suksesnya sebuah organisasi. Manajemen komunikasi adalah kunci bagi organisasi dalam mengelola interaksi, memperkuat citra merek, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan di era globalisasi dan teknologi. Komunikasi yang oke itu seperti bumbu rahasia dalam kepemimpinan. Ketika pemimpin bisa mendengarkan dan berbicara dengan jelas, tim akan lebih percaya dan semangat. Bayangkan, dengan komunikasi yang baik, semua orang akan merasa dihargai, konflik bisa cepat diatasi, dan kerjasama akan menjadi semakin keren. Komunikasi yang efektif merupakan kunci kepemimpinan. Dengan mendengarkan dan berbicara secara jelas, pemimpin akan membangun kepercayaan dan memotivasi tim. Lingkungan yang terbuka memungkinkan setiap anggota merasa dihargai, mempercepat penyelesaian konflik, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Di era digital ini, kepemimpinan harus menyatu dengan keterampilan digital. Pemimpin perlu menggabungkan soft skill dan hard skill untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Kepemimpinan kini lebih tentang memahami konteks dan sistem ketimbang hanya fokus pada individu. Dari generasi X hingga Z, semua harus bekerja sama dengan antusias. Dan jangan lupa, manajemen juga harus tanggap dalam merencanakan dan mengawasi transformasi digital. Siap untuk tantangan digital.